Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Salsabila Anggreni dengan NIM C1B025063 dari Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sri Ningsi SEMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro, mulai dari pengertian, perbedaan, serta contoh analisis yang mudah dipahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pengertian ekonomi mikro. Apa sih ekonomi mikro ini? Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi dalam skala yang kecil. Fokus utamanya adalah pada individu, rumah tangga, dan sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Ekonomi mikro akan membahas hal-hal seperti harga barang, permintaan penawaran, produksi perusahaan, dan perilaku konsumen. Adapun contoh ketika harga cabai naik, sebagai kita konsumen mungkin akan mengurangi pembelian cabai. Sebaliknya, petani cabai mungkin akan meningkatkan produksinya karena harga cabai yang sedang tinggi. Nah, hal-hal seperti ini akan kita pelajari dalam ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan dalam skala yang lebih besar atau nasional. Ekonomi makro membahas hal-hal seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, serta kebijakan pemerintah. Contohnya, ketika terjadi inflasi, harga barang pasti akan mengalami kenaikan secara umum. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi negara. Adapun perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan utama antara ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat dilihat dari beberapa aspek. Kita lihat pada aspek pertama, yaitu dari segi ruang lingkup. Ekonomi mikro membahas unit-unit kecil seperti individu, konsumen, dan perusahaan. Sedangkan pada ekonomi makro membahas perekonomian secara keseluruhan dalam suatu negara. Kedua, dari segi fokus pembahasannya. Pada ekonomi mikro berfokus pada harga barang, permintaan, penawaran, dan produksi. Ekonomi makro fokus pada inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, kita lihat dari segi tujuan analisisnya. Ekonomi mikro bertujuan memahami bagaimana seorang individu dan sebuah perusahaan mengambil keputusan. Pada ekonomi makro bertujuan menjaga kestabilan ekonomi negara. Kita lihat contoh analisis ekonomi mikro. Misalnya, sebuah toko roti menjual roti dengan harga 5.000 per buah. Karena harga tepung naik, biaya produksi akan meningkat sehingga harga roti dinaikkan menjadi 7.000 per buah. Akibatnya, sebagai kita seorang konsumen, pasti kita akan membeli roti dengan jumlah yang lebih sedikit. Sedangkan, toko roti harus mempertimbangkan berapa jumlah produksi agar tidak mengalami kerugian. Analisis ini termasuk ke dalam ekonomi mikro karena membahas perilaku produsen dan konsumen dalam skala yang kecil. Contoh lainnya, dapat kita lihat ketika seorang pelajar membeli buku atau menabung uang jajannya. Keputusan tersebut termasuk kajian ekonomi mikro karena menyangkut pilihan individu. Contoh analisis ekonomi makro. Misalnya, terjadi inflasi di sebuah negara. Harga bahan pokok pasti mengalami kenaikan secara umum. Dampaknya, daya beli masyarakat pasti menurun. Biaya hidup meningkat, dan pemerintah mungkin akan mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan kembali harga-harga tersebut. Contoh lainnya adalah ketika meningkatnya angka pengangguran. Pemerintah biasanya akan membuat program kerja
akan membuat program lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini termasuk ekonomi makro karena membahas kondisi ekonomi secara luas. Kesimpulannya, ekonomi mikro dan ekonomi makro sama-sama penting dalam mempelajari ilmu ekonomi. Pada ekonomi mikro, membantu memahami perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi. Sedangkan pada ekonomi makro, membantu memahami kondisi ekonomi secara keseluruhan di sebuah negara. Dengan kita memahami keduanya di bidang ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana ekonomi bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin materi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.